Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Istiana, SPD. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah Indonesia kelas 12. Tentang materi yang berjudul Masa Reformasi. Lahirnya reformasi. Selama rezim Orde Baru, Indonesia mengalami keberhasilan dalam pembangunan. Tetapi sayangnya keberhasilan tersebut tidak merata karena terjadi kesenjangan sosial ekonomi yang mencolok. Sejak pertengahan tahun 1996, situasi politik di Indonesia memanas. Hasil pemilu tahun 1997 yang dimenangkan oleh Golkar banyak mengandung unsur nepotisme. Terpilihnya Jenderal Purnawirawan Soeharto sebagai Presiden RI pada tahun 1998 banyak mendapat reaksi masyarakat. Sedangkan pembentukan Kabinet Pembangunan 7 dianggap berbau kolusi, korupsi, dan nepotisme. Pada saat itu juga, Indonesia mengalami krisis moneter sejak pertengahan tahun 1997. Lahirnya krisis ini membawa efek domino sehingga berkembang menjadi multi krisis ekonomi, politik, sosial. Apalagi setelah pengumuman kenaikan harga BBM pada tanggal 4 Mei 1998 makin meningkatkan gerakan protes dan anti pemerintah. Kepercayaan rakyat kepada pemerintah sudah hilang. Aksi damai dan demonstrasi yang terjadi berbagai daerah mengajukan tuntutan berantas KKN, turunkan Soeharto, dan hapuskan dui fungsi ABRI. Puncak aksi demonstrasi tersebut pada tanggal 12 Mei 1998, di mana pada saat itu 4 mahasiswa Universitas Trisakti tewas tertembak aparat keamanan saat berdemonstrasi di sekitar Jembatan Semanggi, Jakarta, yaitu Elang Buliana Lesmana, Heri Hartono, Hendriawan Lesmana, dan Hafidin Royan. Peristiwa itu terkenal dengan sebutan tragedi Semanggi atau tragedi Trisakti. Menyusul kemudian terjadi kerusuhan dan penjarahan di Jakarta pada tanggal 13 sampai 14 Mei 1998, etnis Cina menjadi korban amukan massa. Saat itu Presiden Soeharto sedang berada di Mesir. Kronologi reformasi. Keberanian Amin Rais membongkar kebobrokan sistem pengelolaan PT Freeport di Irian Jaya yang merugikan negara. Peristiwa tanggal 27 Juli 1996 yaitu penyerangan kantor pusat PDI yang masih ditempati masa PDI Megawati oleh masa PDI Pro Suryadi. Terpilihnya Soeharto sebagai presiden pada Maret 1998 dan pembentukan kabinet yang bernuansa KKN menuai kritikan tajam. Terjadi demonstrasi mahasiswa besar-besaran di Universitas Trisakti pada tanggal 12 Mei 1998 yang berakhir dengan pemberontakan antara aparat keamanan dan mahasiswa sehingga 4 orang tewas sebagai pahlawan reformasi. Terjadinya kerusuhan di Jakarta pada tanggal 13 sampai 14 Mei 1998 sehingga perekonomian Indonesia memburuk. Terjadinya gerakan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi ke Senayan dan menduduki gedung DPR MPR RI pada tanggal 19 Mei 1998. Sementara itu terjadi demonstrasi besar-besaran di Yogyakarta. Presiden Soeharto memanggil tokoh-tokoh terkemuka kecuali Amin Rais pada tanggal 20 Mei 1998 yang akan dibentuk Dewan Reformasi. Beliau menyatakan, pertama, mengadakan reshuffle Kabinet Pembangunan 7 menjadi Kabinet Reformasi, membentuk Kabinet Reformasi, mempercepat penyelenggaraan pemilu, tidak bersedia dicalonkan kembali sebagai presiden,
Kemudian Presiden Soeharto meletakkan jabatannya pada tanggal 21 Mei 1998 pukul 9.00 di Istana Merdeka digantikan oleh B.J. Habibie. Indonesia masa reformasi. Masa pemerintahan B.J. Habibie. Pada tanggal 22 Mei 1998, Presiden B.J. Habibie mengumumkan susunan Kabinet Reformasi Pembangunan. Tugas pokoknya adalah melaksanakan reformasi menyeluruh terhadap kehidupan politik, ekonomi, dan hukum. Untuk mereformasi bidang ekonomi, pemerintah telah mencanangkan beberapa program. Merekonstruksikan perekonomian nasional, merekapitulasi perbankan dan melakukan likuidasi bank-bank bermasalah, menaikkan nilai tukar rupiah. Adapun kebijakan-kebijakan oleh B.J. Habibie. Yang pertama yaitu kebijakan dalam bidang politik. Masa reformasi dalam bidang politik berhasil menggantikan 5 paket undang-undang masa Orde Baru dengan 3 undang-undang yang lebih demokratis, yaitu yang pertama Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang partai politik. Kemudian yang kedua, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang pemilihan umum. Dan yang ketiga, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang susunan dan kedudukan DPR MPR. Kemudian kebijakan yang kedua yaitu kebijakan dalam bidang ekonomi. Untuk memperbaiki perekonomian yang terpuruk, terutama dalam sektor perbankan, pemerintah membentuk Badan Penyehatan Perbankan Nasional. Selanjutnya, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan tidak sehat, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Sedangkan yang ketiga, kebebasan dalam berpendapat dan pers. Kebebasan menyampaikan pendapat dalam masyarakat dan pers mulai terangkat kembali. Hal ini terlihat dari munculnya partai-partai politik dari berbagai golongan dan ideologi. Reformasi dalam pers dilakukan dengan cara menyederhanakan permohonan surat izin usaha penerbitan. Pelaksanaan pemilu. Pada tahun 1999, pemilu multipartai yang damai dan pemilihan presiden yang diikuti oleh 48 partai politik berhasil diselenggarakan dimenangkan oleh PDIP pimpinan Megawati Soekarno Putri. Penyelesaian masalah Timor Timur. Usaha Fretilin yang memisahkan diri dari Indonesia mendapat respon. Pemerintah Habibie mengambil kebijakan untuk melakukan jajak pendapat di Timor Timur. Referendum tersebut dilaksanakan pada tanggal 30 Agustus 1999 di bawah pengawasan UNAMED. Hasil jajak pendapat tersebut menunjukkan bahwa mayoritas rakyat Timor Timur lepas dari Indonesia. Saat itu Timor Timur lepas dari Indonesia, dan pada tanggal 20 Mei 2002 Timor Timur mendapatkan kemerdekaan penuh dengan nama Republik Demokratik Timor Leste dengan presidennya yang pertama yaitu Sanana Gusmo atau Partai Fretilin. Masa pemerintahan Abdurrahman Wahid. Abdurrahman Wahid terpilih sebagai Presiden Indonesia pada tanggal 20 Oktober 1999. Langkah pertama yang dilakukan beliau adalah membentuk Kabinet Persatuan Nasional. Masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid tidak berlangsung lama karena selama pemerintahannya selalu diwarnai pertentangan dengan lembaga legislatif. Karena itulah DPR melahirkan Memorandum 1 dan Memorandum 2. Dalam sidang istimewa pada tanggal 21 Juli 2001 melalui TAP MPR nomor 2 tahun 2001, Presiden Abdurrahman Wahid secara resmi diberhentikan dari jabatannya. Selanjutnya, MPR juga mengeluarkan TAP
MPR nomor 3 tahun 2001 untuk menetapkan dan melantik Megawati Soekarno Putri sebagai Presiden RI. Masa pemerintahan Megawati Soekarno Putri. Pada tanggal 23 Juli 2001, Megawati Soekarno Putri dilantik menjadi presiden dan didampingi Hamzahas sebagai wakil presiden. Beliau membentuk kabinet gotong royong. Pada masa kepemimpinan Megawati Soekarno Putri, terjadi sebuah tragedi nasional, yaitu sebuah bom meledak di Sari Club dan Pedi Bar, Kutai Bali pada tanggal 12 Oktober 2002 yang menewaskan 202 orang. Masa jabatan Megawati Soekarno Putri berakhir setelah dilaksanakannya pemilu 2004 yang memungkinkan rakyat untuk memilih langsung presiden dan wakil presiden. Putaran pertama berlangsung pada tanggal 5 Juli 2004 dan putaran kedua berlangsung pada tanggal 20 September 2004 yang dimenangkan oleh Susilo Bambang Yudhoyono dan Yusuf Kala. Masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Yusuf Kala dilantik pada Rabu 20 Oktober 2004. Mereka berhasil membentuk Kabinet Indonesia Bersatu. Pada akhir pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, Yusuf Kala diadakan pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota, dan DPD pada tanggal 9 April 2009 yang diikuti 44 partai. Pada tanggal 8 Juli 2009 diadakan pemilu Capres dan Cawapres yang diikuti oleh pasangan Megawati Soekarno Putri Prabowo Subianto, SBY Budiono, JK Wiranto. Pemilu tersebut dimenangkan kembali oleh SBY Budiono yang pada akhirnya menjadi Presiden Wakil Presiden RI periode 2009 sampai 2014.